Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi di sesi kedua. Sesi kedua kita masuk ke bab 1. Kemarin kita masuk di pengenalan matematika keuangan dan keuangan, bukan konsep dulu. Kita langsung masuk ke bab 1 yaitu sederhana. Apa materinya? Sudah kelihatan slide-nya? Nah, kita mulai ya. Nah, kita masuk ke bunga. Apa sih? Kemarin kita sudah bahas mengenai bunga. Apa sih itu bunga? Bunga sederhana atau banyak bahasa lainnya. Ada interest, ada yield, ada diskonto, ada return. Jadi banyak bahasa lainnya dari bunga. Kita langsung ke pendahuluan saja ya. Nah, jika ada dua pilihan untuk kita, yaitu menerima 1 juta hari ini atau menerima 1 juta 6 bulan lagi, mana yang akan kita pilih dan mengapa? Nah, kemarin sudah disinggung. Jika faktor tingkat kepastiannya sama, kita bisa tentukan mana yang harus kita pilih. Tentu saja dengan catatan tingkat bunganya juga sama. Jadi ada kepastian dan kesamaan dalam tingkat bunga. Karena bunga sendiri terbagi-bagi menjadi beberapa bagian, ada bunga tetap, bunga tepat, bunga mengambang. Kemudian jika pilihannya berubah menjadi 1 juta hari ini, menerima 1 juta 106 bulan lagi, mana yang akan kita pilih? Masih ingat sama jawaban Anda kemarin? Tidak saya jawab ya, berarti harus ada pertimbangan-pertimbangannya, dasar perhitungannya. Nanti keluar di ujian akan seperti itu, jadi kasih bocor atau soal. Kemudian minggu lalu kita sudah bahas mengenai time value of money. Jadi nilai waktu dari sebuah uang. Ini karena timbulnya faktor bunga akibat adanya perbedaan waktu. Kita ambil contoh kemarin sudah disinggung bagaimana hubungan antara perbankan dengan nasabahnya itu asimetris atau tidak harmonis. Dalam arti dalam mengambil keputusan tingkat bunga yang seperti apa atau kebijakan dalam pengambilan bunga seperti apa, kan nasabah tidak dilibatkan, ya kan? Nah, contoh, kita ambil contoh. Pihak bank dalam mengeluarkan produknya minimal kita ambil contoh 2 produk aja dulu, yaitu produk pinjaman dan produk tabungan. Pada produk pinjaman dan tabungan mereka mengenakan tingkat bunga yang berbeda. Jadi untuk pinjamannya dikenakan bunga 365 hari, ya kan? Per 365 hari. Sedangkan untuk tabungan itu per 360 hari. Kenapa berbeda? Dari perbedaan tersebut menciptakan selisih yang menghasilkan laba bagi bank tersebut. Jadi bukan hanya sekedar biaya administrasi dan lain sebagainya. Jadi itu adalah teknik branding produknya bank untuk mendapatkan profit. Kemudian timbulnya faktor bunga akibat perbedaan waktu, jadi semakin terakumulasi akan ada perbedaan perubahan nilai dari bunga tersebut berbanding dengan waktunya. Yang kedua, uang yang kita miliki hari ini akan memberikan nilai yang berbeda pada waktu yang mendatang. Sudah diulas minggu lalu, 1 juta hari ini diterima, itu akan berbeda dengan 1 juta yang akan datang. Baik itu dari sisi penilaian value-nya maupun future value. Kemudian besarnya perubahan jumlah itu tergantung besarnya tingkat bunga dan waktu. Tadi sudah disinggung, terkait sama tingkat bunga dan waktu. Jika tingkat kepastian sama, asumsi-asumsinya sama, present value maupun future value akan menghasilkan jawaban yang sama. Kemudian untuk dapat memutuskan dengan tepat
value itu pada masa yang akan datang ditarik sekarang. Kemudian tolong jangan dicoret-coret ininya ya, materinya. Ini ada yang mencoret-coret materi, jangan dicoret-coret materinya. Kemudian nilai sekarang atau present value yaitu menghitung nilai hari ini dari uang 1 juta 6 bulan lagi dan membandingkannya dengan uang 1 juta pada hari ini. Kita bisa memutuskan mana yang terbaik berdasarkan perhitungan tentunya. Dan kedua, keputusan ini harus memberikan hasil yang sama. Kaitannya dengan bunga, kita akan membahas mengenai simple interest atau bunga sederhana, yaitu SI sama dengan PRT. SI itu adalah simple interest, yaitu bunga sederhananya. P-nya prinsipal atau pokoknya, interest rate per annum yaitu tingkat bunga per tahun, T-nya time, waktu dalam tahun. Perhitungan bunga ini dilakukan sekali saja pada akhir periode atau tanggal pelunasan. Nah, untuk bunga sederhana, jika T-nya diberikan dalam bulan, maka nanti T-nya harus dibagi 12. Ya, jika dalam hari, nah ini yang tadi saya berikan contoh mengenai pinjaman maupun tabungan, dengan penentuan bunga tepat maupun bunga biasa. Jadi apakah dia pakai exact interest method atau ordinary interest method. Untuk CY atau exact interest method, penggunaan itu adalah jumlah hari dibagi 265. Sedangkan untuk ordinary bunga biasa itu adalah jumlah hari dibagi 260. Kita lihat contoh pertama. Jika pokok pinjaman P adalah 20 juta dengan tingkat suku bunganya R8% per annum dan T-nya 60 hari, itulah CY dan CIO. CY-nya tadi dibagi berapa? 365 ya. Jadi 20 juta dikali 8% dikali 60 per 365. Karena tadi berapa? 60 hari ya. Jadi hasilnya ada 263.013,70. Kemudian yang pakai SIO 20 juta dikali 8% dikali 60 per 360. Jadi 266.666,67. Jadi ada perbedaan. Nah, selisih ini nampaknya kecil, tapi dikali quantity itu akan menciptakan multiplier effect. Jadi menciptakan keuntungan yang sangat besar. Bayangkan dikali berapa banyak nasabah yang meminjam, berapa banyak nasabah yang menanggung. Kemudian contoh yang berikutnya, sebuah obligasi memiliki nilai nominal 100 juta berbunga 15% per annum. Pembayaran bunga dilakukan setiap 6 bulan. Berapakah bunga yang dibayarkan obligasi tersebut? Jawabannya adalah pakai rumus yang tadi ya, SI sama dengan PRT, di mana pokoknya adalah 100.000, kemudian bunganya 15%, pembayaran bunganya dilakukan setiap 6 bulan. Berarti karena dalam bulan langsung dibagi 12, bukan dibagi harinya lagi. Jadi nilainya adalah 7.900.000. Kita masuk ke manipulasi persamaan bunga sederhana. Tadi kan SI sama dengan PRT. Ketika yang dicarinya P, maka kita ubah. Jadi bagaimana mencari P-nya? SI dibagi RT ya. Tidak luas ya, karena dia satu kesatuan dan ini adalah ini tidak ada operasi matematika penjumlahan maupun pengurangan, jadi dia tidak luas tapi bagi ke bawah. Jadi P-nya sama dengan SI per RT, kemudian R-nya SI per PT, mencari T adalah SI per PR. Jika X-nya merupakan nilai akhir, yaitu sum, jadi kalau dia mau mencari nilai akhirnya, sigma atau sum, yaitu pokok plus bunga, maka S-nya adalah P ditambah SI, di mana P-nya tetap karena pokoknya, kemudian SI-nya terdiri dari kombinasi dari T dan RT, ya, yaitu, nah kemudian kita sederhanakan lagi, jadi P dikali 1 plus RT ya, karena ini sama aja, P dikali 1 kan P ya, plus PRT. Mencari P-nya, kita balik, jadi P sama dengan S per 1 min RT. Setelah meminjam selama 73 hari, Ibu Tina melunasi pembayaran buku pinjaman sebesar 2.880. Berapakah besarnya pinjaman Ibu Tina jika tingkat bunga sederhana 18% per annum? Jika tingkat bunga sederhananya 18% per annum, berarti itu apa? Artinya 18%, simple interest-nya 2.880.000. Kemudian yang ditanya
berapa besarnya pinjaman Ibu Tina? Berarti yang ditanya apa? Pokoknya ya, P-nya, pokok pinjaman. Jadi kita cari dulu T-nya. T-nya adalah tadi berapa? 73 hari dalam hari. Berarti kita bagi 365 karena dalam hari. Kemudian pokoknya adalah SI per RT 2.880 dibagi 18%, R-nya dikali 73 per 365, hasilnya adalah 80 juta. Sejauh ini masih sederhana ya perhitungannya ya. Kemudian contoh berikutnya adalah seorang rentenir menawarkan pinjaman sebesar 1 juta yang harus dikembalikan dalam waktu 1 bulan sebesar 1.230.000. Berapa tingkat bunga sederhana yang dikenakan untuk pinjaman ini? Ada yang pernah pinjam nanti lalu menghitung bunganya, atau bisa pinjam aja dan asal bisa hitung balikinnya kapan? P-nya tadi kita dapat 1 juta, SI-nya adalah 1.250 dikurang 1 juta, jadi bunga sederhana SI-nya ya, simple interest-nya adalah 250.000. Kemudian ini dalam nilai ya, bukan dalam persentase bunganya. Kemudian T-nya adalah 1 bulan, 1/12. Maka R-nya adalah SI per PT, jadi R-nya adalah 250 dibagi 1 juta dikali 1/12, yaitu 3 atau 300% per annum. Kemudian contoh berikutnya, apabila Anto menabung 20 juta di bank yang memberinya tingkat bunga sederhana 15% per annum, berapa lama waktu yang dia perlukan supaya tabungan tersebut menghasilkan bunga sebesar 1 juta? Di sini T-nya belum tahu kan, kita mau tahu kapan sih kita menabung supaya bisa bunganya aja 1 juta. Hanya 1 juta bunganya saja. Ya, padahal bunga bank kecil ya. Berapa ini? Kita ketahui pokoknya 20 juta, simple interest-nya adalah 1 juta, R-nya 15%. Maka kita cari T-nya adalah SI per TR. 1 juta dibagi 20 juta dikali 15% dikali 15% hasilnya 1/3 tahun atau 4 bulan. 1 juta dibagi 20 juta dikali 15% adalah 1/3 tahun atau 4 bulan. Ini bisa disederhanakan lagi ya, dihitung dulu bagian bawahnya, baru dibagi atasnya dengan bagian bawah, dengan penyebutnya. Kemudian Pak Karta menabung senilai 3 juta dan mendapatkan bunga sederhana 12% per annum. Berapa saldo tabungan seluruh tabungannya setelah 3 bulan? Berarti diketahui P-nya adalah 3 juta, R-nya 12%, T-nya 3 bulan. Berarti kita pakai baginya adalah dalam bulan, berarti dibagi 12, jadi 0,25. Kita mau cari apa nih? Kita mau cari saldo tabungan, berarti sumnya, jumlahnya. Berarti S sama dengan P dikali 1 plus RT. Karena di dalamnya ini udah ada SI-nya ya, 1 plus RT ini. Jadi 3 juta ditambah 1 plus 12% dari 0,25. Selesaikan dulu di bagian dalam, ya, dalam mengerjakannya. Selesaikan di bagian sini, baru ditambah 1, baru dikalikan ke 3 juta. Maka saldo tabungannya setelah 3 bulan adalah 3.090.000. Ini saldo tabungan dengan asumsi tidak ada biaya bank ya. Kalau ada biaya bank, biayanya tidak. Kemudian sejumlah uang disimpan dengan tingkat bunga sederhana sebesar 9% per annum akan menjadi 5 juta setelah 6 bulan. Berapa jumlah uang tersebut? Nah, kita mau cari pokoknya berarti. Berapa jumlah uangnya, berarti cari pokoknya. Diketahui S-nya adalah 5 juta. S-nya itu berarti jumlah tabungannya, sumnya, atau sigma-nya ya. Kemudian R-nya 9%, T-nya dalam bulan berarti 6/12, yaitu 0,5. Maka P sama dengan S dibagi 1 plus RT, jadi 5 juta dibagi 1 plus 9% dikali 0,5. Jadi hasilnya adalah 4.784.689. Jadi kalau menyimpan uang di bank, belum tentu uangnya akan tetap, itu sudah pasti ya. Logisnya yang mudah, paling sederhana untuk orang awam itu sudah pasti akan dikurangi dengan biaya bank. Selanjutnya kita masuk ke materi menghitung hari. Hitunglah jumlah hari antara 11 Juni dan 3 November.
jadi ada tabelnya. Tapi berhubung tabelnya kita tidak di kelas, nanti kita bisa cari tabel harinya. Atau kalau dulu di SD pernah belajar tentang berapa jumlah hari kecuali tahun kabisat, kalian bisa pakai jari ya, kan zaman kalian masih SD. Tabelnya ada sebenarnya. Nah, contoh tadi jumlah hari antara tanggal 11 Juni dan 3 November. Nah, kalau kita hitung secara manual, hari tersisa pada bulan Juni yaitu karena Juni itu sampai tanggal 30 kan? Tidak ada 31 Juni ya, sampai 30 Juni. 30 dikurang 11 karena Juni kan 11 kan? Adalah hasilnya 19. Kemudian Julinya penuh, ada sampai 31 kan full. Agustus juga full sampai 31. September juga full sampai 30, Oktober penuh sampai 31, Novembernya hanya sampai 3 sesuai permintaan soal. Jadi jumlah harinya diakumulasi 19 ditambah 31, 31, 30, 31, dan 3 adalah 145 hari. Oke, itu menghitung jumlah harinya. Kemudian kalau menggunakan tabel nomor urut hari, nah ini kita harus praktek di kelas sebenarnya. Tabelnya juga tidak ada ya di sini ya. Tabelnya kan lumayan kecil-kecil, jadi agak sulit untuk di zoom. Nah, jadi kalian nanti bisa cari explore untuk tabelnya, atau kalau punya bukunya itu lebih baik, kalian bisa belajar dengan lebih baik. Syaratnya sih kalian beli bukunya ya. Nah, 3 November bernomor urut 307 dari tabel. Karena di tabelnya itu tanggalnya akan tetap sama 1 sampai 31, nanti hanya posisinya bergeser sedikit. Oh iya, saya lupa bawa bukunya juga untuk saya tampilkan di videonya ya. Saya di kantor posisinya. 3 November bernomor urut 307, 11 Juni bernomor urut 162. Nah, selisih hari antar keduanya adalah 145 hari. Jadi 307 dikurang 162. Jadi tabel itu nanti ada kolom dan baris. Nah, untuk kolomnya itu adalah tanggalnya, untuk baris adalah nomor urutnya. Jadi 1 sampai 30 hari. Sampai 31 hari dan terus urut gitu ya. Kemudian menghitung jumlah hari untuk tahun kabisat, tambahkan 1 untuk semua tanggal mulai dari Maret hingga 31 Desember. Nah, contoh hitung jumlah hari antara 15 Januari 2004 dan 22 Juni 2004. Nah, ini kan berdasarkan tabel ya. 22 Juni bernomor urut 173 karena tahun kabisat jadi tambah 1 jadi 174. 15 Januari bernomor urut 15. Jadi 174 dikurang 15 adalah 159 hari. Kemudian kita masuk ke pembayaran dengan angsuran tingkat bunga flat. Ini untuk yang tingkat bunga flat. Seorang pedagang menjual televisi seharga 10 juta kepada Pak Abdi. Sebagai tanda jadi, Pak Abdi membayar uang muka sebesar 2 juta dan berjanji akan mengangsur sisanya dalam 5 kali angsuran yang sama besar setiap akhir bulan dengan bunga sederhana 10% per annum flat. Hitungan besarnya angsuran Pak Abdi tersebut diketahui P-nya adalah 8 juta. Dari mana? Dari 10 juta dikurang 2 juta ya. Kan angsurannya 10 juta tapi dia bayar DP dulu 2 juta installment. Kemudian R-nya adalah 10% atau 0,1. Waktunya 5 dibagi 12 karena dalam bulan. Kemudian kita diminta cari apa? Cari jumlah besarnya angsuran tersebut. Berarti berapa? Berarti cari sum atau pokoknya, sum atau sigmanya. Jadi total pokok plus bunga ya, kalau sum itu berarti 8 juta dikali 1 plus 0,1 dikali 5 per 12, hasilnya 8.333.333. Nah, untuk dibayarkan dalam 5 kali pembayaran, berarti langsung sih dibagi 5, karena tadi pakai tingkat bunganya flat. Jadi tetap dibagi 5, maka dia harus membayar senilai 1.666.666,27. Selanjutnya kita masuk ke contoh 1.18. Ibu Siska meminjam uang dari Bank Paramita sebesar 70 juta
Ia berjanji akan membayar kembali pinjamannya dalam waktu 20 bulan dengan cara mengangsur 3.850.000 setiap bulannya. Berapa tingkat bunga sederhana yang dikenakan bank kepada Ibu Siska? Nah, kita lihat di sini total pembayarannya 20 kali dikali 3.850.000 karena dia ingin mengangsur selama 20 bulan. Dan setiap bulannya dia mau atau dia sanggup membayar sebesar 3.850.000. Maka berapa tingkat bunganya? Nah, kita hitung dulu. Total pembayarannya jadi berapa? 77 juta dari angsuran sebesar 3.850 tadi. Kemudian total pinjamannya kan 70 juta. Jadi total selisihnya adalah total biaya bunga senilai 7 juta. Ya. Jadi PI-nya 70 juta. Simple interest-nya nilai bunga sederhananya senilai 7 juta itu bunganya ya. Dan waktunya adalah 20 bulan dibagi 12 berarti 5/3. Nah, kita cari berapa sih tingkat bunganya? Kita bisa tingkat bunga nih. Simple interest dibagi PT 7 juta dibagi 70 juta dikali 5/3. Itu adalah sebesar 6%. Seperti bunga rata-rata bunga bank deposito ya. Cukup lumayan besar ya. Oke. Pertemuannya kita cukupkan sampai di sini untuk sesi pertama bunga sederhana. Nanti kita akan lanjut lagi ke sesi kedua pada pertemuan selanjutnya. Jadi nanti fasilitas selanjutnya akan diberikan untuk bahas soal. Ada soal yang sudah dikirimkan, silakan dikerjakan. Soalnya sedikit, jadi nanti kita bisa lihat mana yang lebih efektif, apakah tayangannya dilihat sendiri, lalu kita jadi banyak membahas soal saja. Oke, sampai ketemu lagi sesi selanjutnya. Kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di WA Group. Ya. Jangan lupa tugas yang sudah dikirimkan tadi diselesaikan ya. Ada yang udah ngerjain belum? Tugasnya ada yang sudah mengerjakan? Belum, Bu. Allah. Padat ya hari ini. Belum ngerjain. Ya, oke. Nanti silahkan dikerjakan. Susah, Bu. Apa namanya? Kita tidak usah bagi kelompok ya kan, soalnya ada 3, ya kan? Nanti minggu depan kita. Sampai ketemu lagi nanti. Selamat siang. Selamat belajar. Minta waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.